Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita alhamdulillah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah laksanakan secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita kemarin bahwa yang namanya manusia itu memiliki yang namanya pemikiran, dan ketika kita berpikir menyelesaikan berbagai macam problem hidup itu, kita diminta untuk berpikir namanya fikrul mustanir, berpikir secara cemerlang. Artinya adalah ketika kita melihat sesuatu, kita bukan hanya melihat sesuatu itu saja, tapi kita melihat sampai di balik sesuatu itu. Bapak dan Ibu sekalian, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, diberikan oleh Allah berpikir, pikiran. Makanya kalau kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali memerintahkan kepada kita untuk berpikir. Maka Allah memerintahkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk menggunakan akal fikiran kita. Perhatikanlah ya, apa yang ada di sekeliling kita. Perhatikanlah apa yang nampak oleh kita, ya. Khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, ya. Kemudian silih bergantinya malam dan siang. Makanya dulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, diletakkan oleh orang tuanya di dalam gua, kan. Kemudian dia mulai beranjak remaja, dia keluar dari gua, dia mengatakan, nampak adanya matahari, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Ya. Tapi ketika sore hari matahari itu hilang, wah, bukan ini Tuhanku. Ya, nampak adanya bulan, oh hadza rabbi, wah inilah Tuhanku. Tapi ketika pagi hilang puluh bulan, besok nampak adanya bintang, oh hadza rabbi, ini Tuhanku. Tapi besok hilang puluh balik. Akhirnya dia mengatakan bahwa ini bukanlah Tuhanku, tapi ini adalah ciptaan Tuhanku. Gitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita Bapak dan Ibu, ketika kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, memang secara naluriah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrahnya? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ruh ditiupkan kepada nawa, ya, ketika kita mulai berumur 3 bulan 10 hari dalam kandungan ibu kita, ruh ditiupkan ke dalam badan awak, maka ruh itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada ruh, alastu bi rabbikum, ya. Kata Allah, "Hai ruh, lai tawang si Aden, Adenku Tuhan engkau," kan gitunya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata ruh, qalu bala syahidina, mereka berkata, bala, betul, ya, kami menyaksikan. Itu kecil ruh dulu, ya. Jadi secara fitrahnya manusia, awak pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita lahir ke dunia, lupa. Ketika keluar dari rahim ibu kita mengiak, kita lupalah segala-galanya, ya. Sehingga tapi Allah tidak melupakan secara utuh. Maka Allah memberikan kita akal berfikir, ya, dagi kita akal berfikir sehingga kita bisa menemukan, menyaksikan, membuktikan kembali bahwa Allah itu ada. Maka kita diperintahkan melihat alam semesta, melihat manusia, melihat kehidupan. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan modeko, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu kata Allah dalam surat Al-Ghasyiyah, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Ya. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memperhatikan itu. Ya.
Atau tentang manusia, Allah menyuruh gitu, falyanzurul insana mimma khuliq. Maka perhatikanlah dari apa manusia itu diciptakan. Ya, khuliqa mimma indafik. Ini diciptakan dari air yang terpancar. Ya. Jadi awak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memperhatikan alam semesta. Memperhatikan diri awak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan hidup awak, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, kita bisa meyakini itu. Kita bisa membuktikan, bisa memastikan bahwa Allah itu ada, bahwa Sang Pencipta itu ada. Nah, makanya akidah kita, ya, keyakinan kita kepada Allah itu mabniyatun alal akli, ya, dibangun di atas akal. Ya. Jadi akal memang memastikan bahwa Allah itu ada, gitu. Maka Patang sampaikan bahwa sangat sulit membuktikan Allah itu tidak ada daripada membuktikan Allah itu ada. Gitu. Jadi dengan kita memikirkan sesuatu yang nampak, memikirkan sesuatu yang jalih, yakin itu sesuatu yang tidak jalih. Gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, model itulah cara kita berfikir, sehingga kita meyakini Allah itu ada. Kemudian timbul pertanyaan, apakah secara naluriah tidak bisa kita meyakini Allah? Bisa. Maka kita katakan tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Secara fitrahnya manusia, ini pasti meyakini sesuatu yang maha. Bapak dan Ibu sekalian, kita diberikan oleh Allah itu potensi kehidupan. Potensi kehidupan itu minimal dua bentuknya. Yang pertama namanya akal. Yang kedua namanya perasaan. Nah, perasaan itu artinya naluri. Nah, atau orang menyebut sebagai nafsu, gitu. Dia ada akal diberikan oleh Allah, ada naluri dengan Allah, perasaan dengan kawan. Naluri itu apa yang diberikan oleh Allah kawan? Setiap manusia yang lahir sejak zaman dahulu kala sampai nanti hari kiamat sama nalurinya, tidak ada bedanya dah. Apa naluri yang diberikan oleh Allah? Namanya yang pertama gharizatul baqa. Naluri mempertahankan diri. Setiap awak aku diagih oleh Allah naluri mempertahankan diri. Ya. Tak beraja mana, tak bersilik mana, awak pasti ingin mempertahankan diri. Contoh umpamanya, ketika jatuh abu dari hati tu, tiba ke kaki matu, otomatis matu awak nuti. Tu otomatis tu. Ya, atau diserang ada orang tangan dia dong ke matu, otomatis matu awak memiciang otomatis. Itu naluri Bapak dan Ibu. Ya, tak bisa ketika ditinju orang tambah tengah atau tak ada dah. Kecuali orang menunjuk orang lain, orang tengah ngawak adanya. Tapi kalau kawak ada doanya, pasti memeciang adanya. Gitu. Itu naluri mempertahankan diri. Apa penampakannya Bapak dan Ibu? Naluri mempertahankan diri itu, ya, hubbut tamaluk, cinta kepada harta. Itu penampakannya itu. Jadi kalau kita ingin mencari harta, ingin kayu, segala macam, itu hubbut tamaluk. Itu adalah penampakan naluri mempertahankan diri. Atau hubud syadah, ya, cinta kekuasaan, orang ingin berkuasa, ingin punya jabatan, pangkat dan segala macam. Itu penampakan naluri mempertahankan diri. Atau orang yang jadi pendekar, jadi orang hebat, itu naluri mempertahankan diri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu namanya gharizatun nau, naluri berketurunan. Ya, naluri berketurunan. Setiap awak lahir dari zaman dahulu kala sampai nanti hari kiamat akan ada naluri itu. Ya, naluri berketurunan. Apa penampakannya? Cinta kepada lawan jenis. Itu penampakannya. Jadi awak laki-laki kok pasti suka perempuan. Itu pasti itu. Itu normal manusia. Perempuan pasti suka laki-laki. Itu normal. Makanya kalau apa-apa, kalau lebat tamunya yang menceritakan perempuan. Coba tanya Pak Jem tak percaya. Ya Pak Jem? Nak nyimaknya sedang mahayalnya. Terang adanya di komplek kau ada rencak nemanya. Ya, itu naluri ya. Tapi di komplek kau ada nombor 2-nya cuek sini dah. Entah anu perhatian ada guna dah. Tapi ketika ada nerancak aku pakai irah kau, jagonya. Ya, itu naluri Bapak dan Ibu. Ya, jadi naluri itu, ya, apa bedanya naluri, ya, jo kebutuhan pokok, ya Bapak dan Ibu. Kalau naluri itu rangsangannya datang dari luar. Rangsangannya datang dari luar. Ya. Tapi kalau kebutuhan pokok rangsangannya dari dalam. Contoh kita udah gila lalu kebutuhan makan, ya. Makan itu kan kebutuhan pokok, kebutuhan jasmani. Ya. Jadi kalau kebutuhan jasmani itu awak ingin makan itu tidak tergantung jo kondisi di luar. Tergantung kondisi badan awak. Kok tiba ditanya minta diisi.
Tapi ketika ada orang menggoreng ayam, menggoreng jengkol, ketika puri litak itu bertambahnya. Itu siapa liangnya. Tapi ketika puri kanyang adalah jengkol, adalah ayam, adonan lama-lama tidak ada anunya dah. Karena rangsangnya datang dari dalam. Tapi kalau naluri rangsangnya datang dari luar. Nah, rangsangnya datang dari luar. Tapi kalau naluri itu Bapak dan Ibu, kalau tidak dipenuhinya, tidak masalah kepada nawada. Tidak dipenuhinya tidak masalah, paling gelisah. Ada contoh tadi, kita punya naluri berketurunan, suka kepada seorang perempuan umpamanya. Wah inginnya jadi bini awak, tapi nya tidak muah dah, tidak rusak badan awak dah, paling stres awak. Kata ku stres makan tidak muah, bukan gara-gara naluri awak, tapi makan tidak muah rusak badan badannya, ya kurui badan dia. Bukan karena jatuh cinta awak kurui badan, tapi dia tidak makan kurui badan. Nah. Jadi penampakan dari gorizatun nau atau naluri berketurunan itu adalah cinta kepada lawan jenis, ya, atau cinta kepada orang tua. Nah, cinta kepada orang-orang yang sedarah. Nah, itu. Cintanya kepada suku, cintanya kepada sebangsa. Itu penampakan dari naluri berketurunan. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu namanya gorizatut tadayun. Naluri beragama. Di naluri beragama itu Bapak dan Ibu, itulah inyo merasa lemah, inyo merasa kurang, dan inyo merasa membutuhkan sesuatu. Jadi Bapak dan Ibu, secara naluriah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita tahu kita lemah, ya? Kita butuh kepada yang lain. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah boleh kita serahkan kepada perasaan kita saja, keimanan kita kepada Allah itu? Tidak bisa. Kenapa begitu Bapak dan Ibu? So kalau kita serahkan saja kepada perasaan kita, yang namanya perasaan itu acuk menambah-nambah. Itu. Acuk membuat gambaran. Makanya timbul ajaran khurafat, ya. Orang menyembah patung, ya. Orang menyembah tertentu gara-gara perasaan. Oh mungkin Tuhan modeko mah. Nyuwe patung, nya sembah. Oh mungkin Tuhan modeko model mungkin undak-undak, debunya punden berundak-undak, model candi itu. Ya, akhirnya itu tempat penyembahan. Kalau ajaran-ajaran lama yang namanya tempat penyembahan itu tingkik-tingkik. Sampai ke masjid-masjid Susarawak kemudian itu dulu. Tingkik-tingkik model candi. Kuno aslinya batu yang nyusun-susun. Nyusun batu, belenggek-lenggek, nyu menyembah di sini. Karena nyu menganggap bisa jadi tidak tahu, semakin tinggi kan semakin menjadi cie. Aku luri menembak kaki langit, bisa jadi model itu. Ya. Atau nyu bertemu dengan pohon besar. Wah, di siku ada hebat mama. Menyembahnya di sini. Makanya nampak orang-orang lama kok kapai-pai kama, kok ada hari gadang jantan sesajian kian. Ya enggak? Atau ke tempat-tempat matuai ya. Atau ke tempat-tempat pertemuan dua sungai, ya. Ini merasa di situlah tempat-tempat yang maha itu, tempat-tempat bisa meminta. Maka kalau keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita serahkan kepada perasaan, wijdan namanya. Itu karena ada kejadian yang model itu. Maka kita sebagai orang beriman, tidak boleh kita menyerahkan keimanan kita kepada Allah itu hanya kepada perasaan. Perasaan itu boleh, tapi tidak boleh hanya diserahkan ke itu. Maka kita harus membangun keimanan kita mabniyatun alal akal, dibangun di atas akal. Akal awak memutuskan, oh ya Allah itu ada. Sampai situ tak bisa jalannya. Selain daripada itu tak bisa jalannya dah. Ya. Jadi Allah otak kita, alam berfikir kita hanya bisa membuktikan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Sehingga tumbuh keyakinan sempurna ke dalam badan awak. Batu kanulah akal awak mengatakan Allah itu ada. Nah, ketika akal kita mengatakan Allah itu ada, itulah murah, insyaallah jalan selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu kaji kita pada pagi hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.